This computer. Oke. Itu ada berapa partisipan? 14. Kurangin saya. Pembicara 2. 12. Benar ya? 11. Apa-apalah. 12. 12 angka favorit saya. Oke. Tes-tes Katlina tadi. Kathleen udah bisa. Terus Yula apakah sudah bisa ngobrol atau belum? Yula lagi ngisi webinar atau sesuatu kayaknya. Bisa, Bu, bisa. Oh, bisa, oke. Cool. Berhubung ini, sebentar kita hitung-hitung ya. Berapa orang yang boleh teman-teman? Catherine, Evan, Karina, Yula, juga Yohana, Agnes, Jenny, Eleonora. Bagi teman-teman yang baru join, tolong diubah namanya, diawali dengan angkatannya untuk memudahkan saya kecil mau hitung-hitung. Oke, ini posisinya adalah kebetulan Yula yang MSIB. Yula sudah pernah untuk studi independen dan magang. Kathleen itu untuk yang program Wirausaha Merdeka. Ini sepertinya kebanyakan 21. Oke, mungkin nanti Yula dulu ya, karena kebanyakan 21. Terus nanti P22. Itu dulu apa namanya? Bengset sama Justin Evan. Ya sih mirip-mirip soalnya yang tuh orang ini kacau-kacau semua. Evan itu kekoclokan kalian sama tuh kapan-kapan tanding. Oh, tanding badminton kalian ya di FAD Week. Dong saya jadi cheerleader deh. Pakai pom-pom. Oke. Yang MSIB itu soalnya ada 2 juga. Untuk yang 2-2 juga ya. Oke lah kita mulai. Supaya semuanya berkat. Kita mulai dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih sudah bisa berkumpul walaupun masih sedikit, 19 orang. Semoga rekamannya oke. Dan teman-teman yang belum hadir bisa berkenan untuk menonton rekamannya nanti sehingga semua informasi yang disampaikan pada sore hari ini efektif dan bermanfaat. Dan banyak teman-teman yang bisa berpartisipasi di program MBKM. Kami juga mendoakan untuk ayah dari Laja, semoga segera sehat dan terkontrol dan dipulihkan atas namamu. Berkatilah orang-orang yang sedang berusaha, bahagiakanlah mereka seperti kau bahagiakan kami semua. Amin. Oke, kita mulai saja. Sebentar. Oke, Maura Juvica, saya mute dulu. Ini kan ada kendala teknis. Saya speaker sama mic-nya berbeda. Oke. Jadi teman-teman, maaf sekali darurat mengumpulkan kalian semua di 22 dan 21 karena banyak pertanyaan tentang MBKM, yaitu
di semester depan yang ada itu MBKM-nya adalah MSIB dari pemerintah semuanya MSIB MSIB kepanjangannya apa saya lupa, magang sertifikat something apa ya Yul, terus MSIB dan program wirausaha merdeka. Yang MSIB itu ada 2 studi independen. Biasanya yang kewirausahaan yang untuk 2 di situ. Lalu yang untuk 21 yang magang gitu. Nanti keuntungannya apa, benefitnya apa, caranya bagaimana. Itu terima kasih Yula sudah berkenan untuk membagikan yang bagian MSIB. Dan nanti ada Kathleen yang untuk program wirausaha merdeka. Jika ini menariknya adalah jika kamu seseorang yang apa ya ada kendala kuliah gitu ya, harus double ambil studio gitu misalnya. Nah, itu bisa dijadikan salah satu enggak juga ya. Sorry, gini aja. Siapakah yang harus mengambil yang mempunyai benefit mendapatkan benefit kalau ambil MBKM? Yang pertama adalah seseorang yang gampang overwhelm nih untuk yang mata kuliah reguler. Karena apa? Karena kamu nanti 20 SKS, kamu akan fokus pada satu proyek gitu, dan kamu akan mendapatkan konversi mata kuliah di semester itu. Jadi kalau yang mata kuliah untuk 22 di semester 5 ada apa itu? Kamu kalau lihat di bagian ini ya, di bagian kurikulum ada bahasa Inggris terapan, desain produk kewirausahaan, branding produk, desain berkelanjutan, inovasi material, intelektual, dan etika profesi. Oke, kalau di semester 5. Kalau di semester 7, kamu otomatis juga magangnya harus, karena itu program pemerintah ya, harus dikonversi menjadi 20 SKS juga. Jadi nanti akan dikonversi ke praktek desain produk industri, lalu penelitian. Jadi akan sangat baik jika penelitiannya itu nyambung dengan tempat magangmu nanti, manajemen desain, dan beberapa mata kuliah pilihan. Biasanya jika tidak ada itu, karena itu kalau misalnya desain produk industri 5 SKS, penelitian berapa sih nih? 4 SKS, 9, manajemen desain 3, 11, berarti kurang 9 SKS ya. Bagi teman-teman yang sudah belum ambil mata kuliah pilihan, itu bisa ngambil itu. Kalau enggak, nanti tergantung proyeknya. Misalnya ada, kita membuka mata kuliah desain interaksi misalnya. Atau apa gitu, apa ya, misalnya pemasaran something gitu. Jadi ada mata kuliah yang akan dibuat untuk kalian 20 SKS. Atau kalian mau perbaiki nilai, ada yang nilainya C, kamu mau perbaiki, boleh juga ambil konversi itu lagi mata kuliahnya. Jadi intinya begitu. Jadi teman-teman yang gampang overwhelmed, karena kalau reguler kan mungkin ada biasanya ada kecenderungan untuk tugasnya beda-beda gitu kan. Itu bisa. Terus yang kedua, kalau ada yang punya masalah finansial. Karena saya ingatkan lagi, hingga saat ini kita nggak tahu untuk kedepannya, tapi hingga saat ini setahu saya masih berlaku beasiswa MBKM, di mana UKDW akan memberikan beasiswa sebanyak 20 SKS free gitu ya, di diskon gitu ya, 20 SKS selama masa studi. Jadi misalnya kalian itu kan boleh ngambil 2 kali MBKM. Misalnya sekarang mau ngambil MBKM kewirausahaan dan kalian optimis
semester 7 akan ngambil MBKM magang. Kalian mau bagi diskonnya, tapi ini sampai saat ini ya. Semoga yang semester 7 masih ada juga beasiswanya. Kamu bisa 10 SKS, 10 SKS. Tapi kalau kamu ambil 20 SKS di satu semester juga bisa. Saya mau ngingetin lagi, terima kasih Marcelino untuk contoh pembayaran ya. Jadi kalian satu semester itu kan, sorry Kak. Jadi kalian satu semester itu pasti akan membayar biaya tetap, terus ada biaya variabel. Nah itu diskonnya tuh di situ, di biaya variabel. Dimana kalian misalnya totalnya tuh SKS-nya 20 ya, tapi harganya 26 gitu. Karena mungkin ada yang studio double harganya gitu ya. Nah, itu di variabelnya itu jadinya 20 kali biaya per semester kalian. Jadi setiap angkatan akan berbeda biaya semesternya. Jadi itu biaya semester, nah itu dikuranginnya di situ. Misalnya biaya semesternya 200.000, kalian mendapatkan diskon 20 kali 200.000, jadi 4 juta, seperti itu ya. Kalau kalian ngambil 20 SKS itu, beasiswanya. Nah, itu, jadi kalau kalian ada finansial, terus nanti mungkin Yula akan bilang juga, kalau yang untuk magang, biasanya studi independen nggak ada bayaran ya, tapi kalau yang magang, nanti harus dilihat lagi, ada bantuan dari biaya hidup ya, dari pemerintah, tapi juga ada perusahaan jika ada kebijakan perusahaan memberikan em, apresiasi uang gitu. Jadi di situ siapa yang akan mendapatkan benefit ada dua situ, ada dua itu ya. Sepertinya kita langsung saja untuk Yula dulu nggak apa-apa ya Kathleen ya, karena dia ada dua apa namanya materi di studi independen sama di magang ya. Yula, apakah sudah bisa bersama kita untuk sharing-sharingnya? Sudah belum? Sudah. Iya, dua-dua tuh nanti pas studi independen itu juga dua-dua. Ini saya share screen ya, Win. Iya, bisa kan ya? Bisa. Bentar. Ya, kelihatan ya. Bentar. Udah. Masih hitam sih. Yula Ariana has. Oke, bisa. Bentar, Bu. Taruh mana ya, bentar. Oh, ada blok Nah, blok blok hitamnya itu. Oke, udah ya. udah hilang. Oke, cool. Oke, teman-teman, mari didengarkan. Nah, ini tadi request-nya angkatan 22. Jadi, ini perbedaan studi independen sama MSIB. Jadi, kalau studi independen itu tujuannya cuma mengembangin keterampilan secara mandiri, fokus pembelajaran mandiri. Topiknya itu ada banyak, ada desain fashion, desain grafis, sama kewirausahaan yang nanti mau aku bahas. Terus nanti sertifikasinya nanti dapat sertifikasi ekspor sama outputnya berupa produk sama laporan akhir. Durasinya itu bervariasi. Kemarin aku 1 semester. Kalau yang magang itu tujuannya buat pengalaman kerja, fokusnya ke kerja langsung. Pembelajarannya itu terstruktur dengan jadwal dan tugas, jadi banyak deadline-nya. Terus penerapan teorinya itu pengetahuan akademik dalam lingkungan kerja nyata, dan durasinya itu tetap biasanya 1 semester. Terus kalau di magang itu biasanya dari kampus tuh kita belum diajari. Jadi kalian harus survive sendiri, terus cari-cari buku sesuai sama posisinya kalian. Terus ini tadi yang studi independen. Ini kan sekolah ekspor yang kemarin tak ikutin itu, jadi 90% kelasnya itu online. 10% kelas mandiri sesuai domisili. Ini biasanya sekolah ekspornya itu ngajak dia itu tetap muter-muter gitu per provinsi. Nanti kalian
datangnya di salah satu provinsi domisili kalian. Kemarin aku di UGM, jadi kelasnya kayak ada dosen tamunya gitu buat nerangin pelajarannya. Jadi secara keseluruhan tuh sebenarnya mahasiswa itu diminta langsung untuk memasarkan produknya kepada customer di luar negeri dengan cara mengekspor. Mulai dari membuat produk, uji coba, terus memasarkan dengan cara digital marketing, daftar SSO, kayak perizinan gitu, terus mengikuti pameran offline maupun online. Jadi nanti 10 besar produk terbaik itu bisa ke luar negeri. Terus seluruh mahasiswanya tuh difasilitasi untuk berpameran di beberapa kota di Indonesia dan dibiayai sekolah ekspor. Itu selama kebijakannya masih tetap dengan batch 5. Ini sekolah ekspor itu aku di batch 5. Terus, nah ini buat kalian yang pengen cari-cari tahu informasi studi independenku yang kemarin itu, mereka setiap Senin sampai Jumat itu jam 10 sampai jam 11 sama jam 3 sampai 6 itu mereka ngadain kayak sosialisasi gitu. Dan batasnya itu tanggal 10 Juni. Ini link Zoom-nya sama ini password code-nya. Nah, ini yang 10 besar tuh mereka ke Malaysia, ke Singapura, ke Australia. Nah, terus yang bagian ini tuh ada kurikulumnya dia. Jadi ekspor, research, dan strategi dia mengembangkan strategi ekspor yang efektif. Terus produk development. Nah, ini dari awal kita cari bahannya, bikin produk, terus gimana cara masarnya, nanti digital branding sama marketing mereka tuh masarnya nggak cuma kayak di Shopee, Tokped gitu, nggak, ke Alibaba juga nanti diajarin. Terus Amazon itu nanti juga diajarin. Terus ini ekspor bisnis matching tuh nanti kalian pameran lalu ketemu customer-customer luar negeri. Jadi kayak namanya tuh ekspor Indonesia. Itu pamerannya tahun kemarin di BSD City ya itu. Terus cara pembayaran sama dokumennya apa aja, misal harus daftar SSO, surat-suratnya kayak ekspor, terus surat-surat yang berkaitan dengan cara ekspor ke luar negeri, terus paymentnya caranya pakai buat internasional tuh kayak gimana, misalnya kalian pakai Maybank, pakai PayPal, itu nanti bakal diajarin. Terus nanti ada cross border itu caranya ngelola bea cukai, kan biasanya bea cukai semua kan dapat kayak sidak gitu ya, biar lolos di bea cukai itu ada tips and tricksnya. Terus ada push pedal itu caranya itu adalah outputmu nanti. Jadi kamu ditanyain berapa penjualannya, terus gimana masarinnya pakai apa aja gitu. Nah, itu semuanya ini satu satu kurikulum ini bisa dikonversi ke kewirausahaan yang semester 5. Nih, terus ini request tadi ada yang request kurikulum vitae-nya diisi apa aja. Nah, yang pertama yang paling penting itu informasi pribadi tapi jangan terlalu belibet. Nanti nama, alamatnya ini jangan detail. Jadi misal kalau UKDW berarti Gondokusman, Yogyakarta. Nomor telepon kita, alamat email, kalau bisa emailnya kampus. Kalau punya LinkedIn dijabarin nggak apa-apa. Terus pendidikan itu nggak semuanya dicantumin harus 2 terakhir. Misalnya contoh tuh SMA sama S1. Terus ada yang misal ambil D1, berarti sama S1. Jadi cuma 2 yang dilampirin tuh, ada jurusan, kalau misal belum IPK-nya belum keluar atau memang belum lulus, nggak usah. Terus periode studi, jadi kita awalnya studinya tahun angkatan berapa, terus ada prestasi itu langsung dijabarin di bawah, jangan satu-satu gitu. Nanti ada contohnya. Terus pengalaman kerjanya, misal ini pengalaman kerja itu nggak harus pengalaman kerja sih, di organisasi juga boleh. Terus ada jabatannya, terus ada periodenya, terus deskripsinya itu singkat doang, nggak boleh berlibet, jadi tugas sama pencapaiannya aja. Terus yang penting itu CV lebih baik tidak lebih dari 3 lembar, soalnya pengalaman di Inka itu yang lebih dari 3 lembar itu langsung dicoret. Sebelum aku bisa ngomong ini karena ada review CV pas kita masuk di Inka. Terus kalau lebih baik CV-nya itu kreatif tapi tetap profesional. Kalau nggak gitu ATS friendly.
itu gunakan format yang rapi dan profesional. Terus ini ada prestasi. Ini beda sama pengalaman kerja ya. Prestasi kalau misalnya kalian juara, ada misal contoh juara yang kemarin menang merchandise di PTIN, nah itu bisa dimasukin. Ada deskripsi singkatnya itu biasanya eh, lombanya diselenggarakan karena misal ulang tahunnya PDIN, nah kayak gitu doang. Terus jika ada pengalaman yang relevan dengan posisi yang dilamar, silakan dicantumkan di bagian lainnya atau outer. Nah ini contoh CV-ku ada di sini yang udah di-review, tapi ini punya aku masih kreatif ya, bukan ATS friendly. Nah, jadi yang tadi tak maksudin, ini misal habis universitas ini tahunnya, terus ini prodinya, terus ini apa, misal panitia, ketua, bla 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 bla, dimasukkan ke sini semua. Terus kan aku bilang dua dua pendidikan, jadi kemarin aku di ITS kan D1, jadi aku masukin juga. Terus ini pengalaman kerja, nah ini yang aku asisten lab perancangan, itu aku tulis sampai tanggal berapa berapa, terus deskripsinya jangan belibet, jadi cuma gini aja. Terus ini udah outer yang aku masukkan tuh tadi karena sebelumnya aku MSIB itu ngelamar pengembangan produk di DBL Jogja, tapi aku nggak masuk. Jadi aku tulis di sini pengalaman-pengalaman yang relate sama bola basket gitu. Ini lanjut. Bentar. Kak, itu teman-teman CV-nya itu untuk studi independen dan magang ya? Dua-duanya ya. Ya, Sama oke. Bu caranya. Oke, lanjut. Lanjut. Oh, ada pertanyaan tuh langsung aja ya. Justin, pengalaman kerja di toko orang tua bisa dimasukkan ke CV apa enggak? Sebenarnya bisa aja ya, kan nggak ketahuan juga ya. Tapi yang jelas namanya harus jelas gitu ya. Iya. Apa misalnya? Jadi misal kalau pengalaman kerja di toko orang tua ya, tulis aja tokonya orang tua apa, terus kamu sebagai apa, misal jadi waiters, tulis aja, terus kamu tugasnya ngapain, tapi jangan dituliskan kalau itu punya orang tuamu. Tuh. Ini terus ini ada tips MSIB. Jadi kemarin tipsnya itu portofolionya yang menonjol. Buatlah layout portofolio yang menonjol, terus tunjukkan proyek terbaikmu dalam portofolio. Jadi nggak hanya gambar ditempel-tempel-tempel gitu, tapi dijelaskan. Ini misal proyeknya apa aja, terus gunanya produk itu apa. Terus gunakan format kampus agar lebih profesional. Ini kemarin kesalahanku yang di PT Inka itu nggak menggunakan format kampus. Jadi aku tinggal tempel-tempel gambar, cuman aku jelasin ini gambar apa. Nah, itu kemarin di reviewnya, portofolionya tuh kurang profesional. Terus selanjutnya itu ada latihan wawancara. Itu menjawab pertanyaan umum wawancara dan pertanyaan spesifik terkait bidangmu. Misal, kemarin aku komponen dan interior. Kenapa kamu pilih itu? Soalnya bidangku di situ dari mulai nilaiku di mata kuliah pilihan itu bagus, terus portofolioku juga banyak yang interior, jadi kenapa aku masuknya di komponen dan interior. Terus ada juga ini pengetahuan tentang perusahaan dan program. Jadi kalau kalian mau eh, ngelamar di perusahaan, kalian harus research dulu. Misal perusahaannya ini berjalan eh, bidang apa? Misal mainan anak-anak, nah gitu. Nah kadang-kadang itu di pertanyaan wawancara tuh pasti muncul, kamu tahu nggak perusahaan ini tuh berjalan eh, apa aja, kita bakal ngapain, nah terus kayak gitu-gitu. Dan itu kita harus tahu, soalnya itu penting juga menurut mereka. Kalau misal kalian nggak tahu, kenapa kayak kalian asal-asalan apply gitu. Terus ini yang keempat ini benar-benar diperhatiin ya. Biasanya akan ditanya apa motivasimu melamar di posisi ini. Kemarin pengalamannya di studi independen juga ditanya kayak gini sama PT Inka. Banyak yang eh, mereka tuh jawabnya asal-asalan, jadi mereka banyak yang gugur gitu. Terus ada lengkapi semua dokumen. Jadi di platform MSIB-mu tuh jangan sampai ada yang kelewatan. Kalau bisa nanti di dokumen tambahan itu tetap diisi portofoliomu. Nah, ini banyak yang tanya ke aku
gimana alur surat rekomendasinya. Jadi yang pertama itu mendaftar di platform Kampus Merdeka. Terus dikonsultasikan dulu sama Kaprodi sama dosen walinya. Terus baru kalau sudah iya, baru minta surat rekomendasi di Kampus Merdeka. Terus kalian konfirmasi di Prodi melalui admin Prodi kalau mau misalnya diminta di ACC surat rekomendasinya. Terus nanti dikonfirmasikan ulang ke Kepala Prodi biar mohon menyetujui surat rekomendasinya dan diteruskan ke pihak kampus. Nah, yang 6 ini surat rekomendasi tidak berupa soft file maupun hard file. Jadi kalian kalau minta surat rekomendasi cuma minta aja nanti yang ACC dari kampusnya. Jadi kalian nggak ngurus apa-apa gitu loh. Cuman nggak ada soft file-nya, nggak ada hard file-nya. Tapi kalau kalian pengen melamar magang mandiri dan membutuhkan surat rekomendasi itu kalian harus komunikasikan dengan Kaprodi dulu gitu. Ini Oke, aku sorry nambahin. ya. Apa namanya? Jadi tadi yang sekarang itu nanti kalian akan klik terus prodi memvalidasi. Em, Kami akan menanyakan kepada wali apakah studio udah kelar seperti itu ya. Jadi misalnya kalau magang apakah requirement untuk ke magang udah selesai semua atau belum kayak gitu. Nanti kalau udah dari prodi oke, surat rekomendasi itu dikeluarkan oleh WR1. WR1-nya tinggal klik seperti itu. Terima kasih Yula. Lanjut. Oh, tadi boleh ke yang apa link yang ada CV-mu nggak Yula? Mungkin ada teman-teman mau screenshot. Oh, ini Maksudnya ada yang di linknya tadi. oh, ini ya. Heeh, Nah, mungkin di copy paste nanti. Coba teman-teman screenshot. Oke, Oke, cool. Udah. oke. Terus ini mau role play daftar eh, MSIB. Ini kemarin yang punya aku teknologi dan komponen aksesoris dan interior. Jadi sebenarnya kemarin di Inka itu eh, punya aku desain produk itu ada yang ia menerima, ada yang enggak. Nah, kebetulan yang tahun ini tuh jadinya teknik industri dan teknik mesin. Nah, caranya ini nanti klik daftar. Aduh, nggak bisa. Oh iya, sama kampus Merdeka itu maksimum cuma 2 kali. Jadi aku udah habis di studi independen 1, di magang 1. Nanti kalian kalau klik daftar ini langsung ke kampus Merdekanya minta surat rekomendasi. Jadi kalian bakalan ngeklik. Terus ini aku tunjukkan bentar. Nah ini kan aku ada 2 nih, yang studi independen sama desain Inka. Nah kalau jadi kalian nanti logbooknya kayak gini. Oh hilang. Nah, sebentar. Ketahuan tuh ada laporan bulanan belum dibuat. Iya, Bu. Nah, kayak gini, misal bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, kan aku magang memang. Jadi, setiap bulan nanti kalian ngisi logbook ini tujuannya biar kalau ada BPH, jadi kayak BPH itu uang sakunya dari pemerintah. Kalau misal logbook kalian ketinggalan 1 bulan di tanggal 15 belum mengisi, status pembiayaan kalian itu bakal eh, tidak disetujui atau diajukan ulang kayak gitu. Nah, kalau kalian mempunyai beasiswa itu jadi sistemnya kampus Merdeka beasiswamu itu misal 2 juta. Terus biaya yang dikasih dari kampus Merdeka itu misal 5 juta. Jadi 2 jutanya itu dipotong jadi tinggal 3 juta sekian gitu. Bentar Kak, beasiswanya itu maksudnya beasiswa dari pemerintah ya, misalnya kayak KIP gitu ya. Iya, kalau Oke. beasiswa kayak Medcom seperti itu tetap dihitung, Bu. Medcom tuh apa ya? eh Dari Medcom itu kampus. kayak di luar kampus tapi bukan 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 pemerintah kayak misal Astra, BCA gitu tetap harus ditulis. Oke, oke.
Kalau Adaro gitu? Adaro juga kan bukan pemerintah dan itu di luar kampus. Bisanya kalau nggak dipotong itu beasiswa dari kampus. Misalnya saya ke Oh, beasiswa kebutuhan itu nggak dipotong. oke, itu nanti soalnya di cross check sama universitas soalnya nanti ada Iya, laporan betul. ininya. Ini misal terus kalian di semester 8 itu sudah nggak bisa kampus Merdeka. Jadi gini, kalau di semester 8 kan kita hanya tinggal skripsi. Nah, sedangkan KRS itu harus dikumpulkan berupa dengan mata kuliah konversi 20 SKS. Jadi kalau misal di semester 8 tuh kita sebenarnya udah nggak bisa magang lagi gitu. Karena kalau misal tidak mengunggah dokumen KRS itu, maka dianggap tidak aktif dalam perguruan tinggi asal, jadi tidak dapat melanjutkan kepesertaan MSIB 6 dan juga mendapatkan eh, pengembalian dana gitu. Jadi kita harus mengembalikan dana MSIB itu ke MSIB lagi gitu. Yul, kalau untuk studi independen memangnya dapat BPH juga? Enggak BPH, cuman uang kuota aja, Bu. Oke. Uang Besarannya kuota boleh tahu nggak? Kemarin apa? berapa? Kalau besarannya boleh tahu nggak berapa kemarin dari Tergantung pengalaman? dari mitranya kemarin saya, nah ini, jadi tidak diajukan kalau dari pemerintah, kalau dari mitranya kemarin 500.000. Itu kalau itu belum termasuk biaya, biaya ke pameran-pameran ke kota-kota itu sama belum biaya juga produknya. Jadi sebenarnya 500.000 itu sudah termasuk banyak. Kalau di total mungkin 1.200.000. Oh, jadi setiap nanti ada event, kamu mendapatkan tambahan uang Iya. saku gitu. Jadi Oke. dari awal bikin produk itu udah dibiayai dari sekolah ekspor. Nanti ketika sudah waktunya pameran, mereka juga membiayai mobilitasnya kita gitu, Bu. Oke, siap. Jadi itu teman-teman kalau magang baru dapat BPH ya. Untuk yang di Iya. Jogja akan berbeda dengan kalau kamu keluar kota. Jadi istilahnya mungkin kamu ngekos lagi gitu kan ya. Kalau nggak Mm-mm. salah begitu ada perbedaan em, tempat. Iya, betul, Bu. Terus sama dokumen mobilisasi. Jadi kalian kalau misal magangnya di luar kota, kayak saya dari Jogja ke Madiun, nah itu saya dapat tiket kereta dari pemerintahnya itu 2 kali. Jadi buat berangkat sama pulang. Ini. Nanti ketika berangkat di filenya diupload, nanti ketika pulang juga filenya diupload. Kalau di Inka ini saya juga dapat kereta mobilitas gratis selama maksimal 3 kali dalam sebulan. Oke. Tapi itu karena kamu di kereta api ya. Iya, kalau di mitra Dapat lain nggak dapat. gratis. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Em, ada apa tadi siapa ya? Wait a minute. 22 ada yang mau ditanyakan? Eh, Apakah mahasiswa yang pernah cuti 1 semester bisa mhm. pengalaman kerja di toko orang bisa? Ini tadi tuh apa sih pada takut yang dua-dua kan online gitu, ada yang fobia dengan online gitu ya. Jadi boleh diceritakan dinamikanya waktu studi independen nggak ya, Yul? Maksudnya online-nya Uh, itu misalnya berapa kali seminggu gitu. Misalnya kalau PWM nanti mungkin Kathleen bisa cerita kan, saya tahu karena saya pernah menjadi dosen pembimbing lapangan, ada 2 hari yang kamu harus alokasikan untuk PWM ini sinkronus gitu. Jadi apa ada online meeting, terus Jumat itu bakal dari pagi sampai sore kamu penuh gitu. ya, Nah, Bu. kalau yang studi independen sekolah ekspor ini sepertinya mirip-mirip ya dengan yang sekolah ekspor fashion ya, Yul ya. Iya, iya. Mereka Eh, satu perusahaan, Bu. oke. Nah, itu dinamikanya gimana? Jadi kamu akan mendapatkan tugas-tugas, terus nanti kamu belajar kapan ketemuan meeting apa namanya sinkronus seperti itu.
Bentar ya, Bu. Saya bukain masih bisa kayaknya, Bu. Platformnya. Oke, sembari menunggu Yula, saya boleh jelasin bahwa kalau misalnya kalian mau ngerjain di kampus juga nggak apa-apa gitu. Bukan berarti kamu nanti terus MSIB terus kamu terisolasi, bener-bener nggak bisa apa-apa, nggak boleh menginjakkan kaki ke kampus gitu. Kalau kamu ngerjain di bengkel, itu juga boleh gitu. Jadi bebas aja untuk menggunakan fasilitas kampus. Lalu nanti yang akan terjadi di PWM dan di MSIB ataupun magang, nanti pas awal semester berjalan, kalian akan mendapatkan pembekalan dari dosen-dosen yang bertugas untuk menilai atau mengkonversikan nilai MBKM kamu ke setiap mata kuliah. Jadi contohnya, waktu kebetulan saya mengikuti Yula em, dan Kathleen, untuk yang kewirausahaan itu dia tadi tetap membuat produk gitu ya. Jadi kami harus pastikan dosen desain produk kewirausahaan harus memastikan bahwa dia juga mengembangkan produk. Lalu em, dosen branding nanti akan melihat ini ada nggak apa sih capaian atau kompetensinya di aktivitasnya Yula itu yang berhubungan dengan branding. Kalau sudah ada, ya udah nggak ada tugas tambahan. Tapi jika ternyata ini kurang nih, dia harus ngedesain atau mengkonsep logonya gitu ya misalnya ya. Jadi nanti ada tugas tambahan branding itu plus logo plus packaging misalnya. Nah itu ke eh, di UTS atau UAS. Jadi ada minimum ada 2 penilaian. Terus juga desain berkelanjutan itu tentang Sustainable Development Goals gitu ya. Jadi dalam proses pengembangan desain dan pengambilan keputusan Yula nanti melihat potensi sekitar ataupun Kathleen dan Marcel kemarin ya, itu harus memikirkan tentang Sustainable Development Goals itu atau ekologinya bagaimana seperti itu ya. Nanti di wawancara. Bisa penilaiannya bisa berupa laporan maupun wawancara atau inovasi material produk. Jadi harus dipastikan kalian saat develop produk itu kalian mendokumentasikan em, apa namanya pembuatan prototipe kalian atau kalian memastikan bahwa kalian harus merekayasa suatu material tertentu gitu untuk dilaporkan. Nah, untuk HKI dan etika profesi desain, misalnya karena saya dosennya, em, tugasnya adalah untuk melakukan em, apa namanya penjajakan ini barang sudah ada atau belum, mereknya bagaimana, terus dia harus mereka harus mendaftarkan merek simulasi ya, jadi ada berkas-berkas yang harus dipenuhi seperti itu untuk ataupun desain industri dimasukkan ke em, apa namanya sistem formulir untuk KI itu gitu misalnya. Dan juga dia harus membaca misalnya membaca peraturan-peraturan tentang etika dalam bekerja sebagai desainer yang bertanggung jawab. Terus dia mereka cerita saat bekerja dengan orang lain seperti apa begitu. Lalu untuk bahasa Inggris serapan sendiri, misalnya di saat UTS harus menuliskan email atau apa korespondensi dalam bahasa Inggris misalnya, ataupun juga presentasi akhirnya. Biasanya presentasi akhirnya itu memakai bahasa Inggris misalnya. Jadi ada jika ada tugas apa ya proses dalam MBKM itu yang belum memenuhi kompetensi capaian kompetensi di setiap mata kuliah akan diberikan tugas tambahan. Jadi tugas dosen adalah mengontrol capaian di aktivitasmu. Dan kamu juga harus bertanggung jawab secara inisiatif untuk mengkawinkan itu gitu. Begitu teman-teman. Oke, Yula, boleh lanjut lagi silahkan.
Oke. Eh, Studi independen ini tuh jadi kalian itu nanti ada 18 minggu dan itu kelasnya itu dari Senin sampai Jumat. Jamnya itu jam 7. Kadang ada yang jam 7 kelas pagi, kalau enggak ikut kelas siang itu di jam 12 sampai jam 4. Yang kemarin aku kelas siang. Jadi nanti bahan belajarnya kalau kalian yang ketinggalan itu sangat nggak mungkin, soalnya mereka ada sediain folder-foldernya kayak gini. Nah, terus di setiap hari Jumat tuh mereka ada kuis kecil, jadi kalian dikasih 10 soal. Dan 10 soalnya itu Halo Yung, bentar Yuk. sinyalnya Oke. jelek. Oh iya, iya. Tadi berhenti di 10 soal. Nah, di 10 soal itu nanti kalian ada kayak grades-nya gini. Ini updatean soal-soal. Misal ada ini praktikum, nah kayak gini-gini. Mereka nanti bakal review-review kayak gini. Ini review-review, nah kayak gini-gini. Di setiap hari Jumat, terus di setiap hari Jumat itu nanti nilainya nggak akan langsung muncul, mungkin 1 minggu setelahnya. Terus ini ada beberapa kayak laporan praktikum, kayak gini-gini. Nah, mereka tuh bakal ngecekin kalian dan pasti dikoreksi buat nilai akhirnya kalian nanti. Ini asesmen, jadi setiap ini ada deadline-nya, terus ini tugasnya. Jadi kalau semisal ini aku bilang studi independen tuh kalian mandiri, walaupun kalian nanti di produknya dibebasin kalau kalian mau pakai kelompok itu boleh. Kemarin aku produknya itu ada satu kelompok anak Amikom. Jadi dinamikanya nanti kalian ya tetap harus berkenalan sendiri, terus juga ketemu langsung. Kalau bisa cari kelompoknya itu yang sama-sama kotanya. Jadi misal di Jogja ya di Jogja. Ini ada materi pendukung gini-gini. Nah, ini praktikum ini sampai kalian punya tugas, laporan tugas akhir. Ini nanti daftar hadir, terus daftar hadirnya itu sistemnya kalian harus masuk 70%. Jadi kalau misal kalian nggak masuk 70% itu pasti nggak lulus. Ini ada link Zoom-nya buat kelas, gini-gini. Kayak, mereka tuh punya e-kelasnya sendiri gitu. Ini terus ada daily setiap hari. Kalau kalian kan Zoom meeting setiap hari. Jadi setiap hari tuh kalian ada kayak kuis-kuis kayak gini. Nah, kayak gini-gini. Dan itu Yung, ada kotak di bawah itu boleh digeser nggak ya? apa? Ada apa, Bu? Ada kotak di bawah, kotak kontrol panel ya, di tempatmu boleh digeser. Bentar, bentar, bentar. Sini ya. Ya, oke. Nah, nah kayak gini. Jadi setiap hari kalau kalian nge-Zoom tuh pasti ada kayak pertanyaan. Jadi pertanyaan itu 10, mungkin 10 soal, 10 soal, kadang 5, kadang 10. Jadi setiap kalian ngerjain itu pasti ada nilainya. Kalau misalnya aku tuh kemarin, nah ini aku kelewatan 2 kali. Jadi kenapa nilainya jadi agak turun? Soalnya itu. Terus kalian bisa kenalan tuh lewatnya sini. Partisipan, misal namanya kemarin temenku Pinkan P. Kalian bisa lihat di sini. Misal ini ya, misal gini. Jadi kalian bisa tahu ini studinya apa, imannya apa. Tuh, misal domisilinya juga ada, misal di sini nih, Semarang. Tuh, ini terus Terus ada. kalau mau collab tadi send message gitu ya. Iya, jadi di sini juga bisa send message, Bu. Oke, oke. Hmm, Cool. ini Jadi misalnya. untuk teman-teman yang takut terisolasi, ternyata Nah, masih di bisa sini ada ada offline ya. di sini ada chatnya, halo, halo, halo gitu bisa. Jadi itu udah disediain, jadi kita nggak perlu masuk WhatsApp gitu, cuman Telegram aja. Terus hasilnya kemarin bentuknya ini yang masih aku simpan. Ini kemarin pamfletnya, jadi kemarin aku bikin puffy bag gitu.
Nah, ini harganya nanti kalian udah dibelajarin. Ini modal awalnya cuma 110. Nah, bagaimana caranya kamu biar bisa brandingnya itu tasnya jadi mahal, terus kualitasnya baik kayak gitu-gitu. Terus cara buatnya gimana, desainnya kayak gimana, itu benar-benar pakai desain produk. Nih, kalian juga bikin email sendiri, Instagram sendiri, terus buat bisnis juga ya. Terus nanti juga nih karya tulisnya, ini kalian harus membuat karya tulis ini buat konversi di kampus. Hmm, Ini ini packingnya kemarin, terus ini foto produknya di sini, terus ini Trade Expo tuh yang pameran. Jadi Trade Expo itu saya mencantumkan yang ICBSD BSD City itu soalnya ini yang paling rame stand masuk. Terus ini juga masuk di eh, marketplace-nya ekspor. Ini dokumennya, komersial invoice, terus packing listnya, terus certificate of origin. Dan ini semua yang aku pelajari itu juga dipakai di Inka. Jadi packing list juga dipakai, komersial invoice ini dipakai. Terus ini juga contoh kalau dokumennya diekspor. Hmm. Nah, ini ada BMC, terus ini pamfletnya juga gitu. Oke, terima kasih banget udah lengkap. Eh, karena keterbatasan waktu ya, nanti ada teman-teman langsung kalau misalnya ada pertanyaan langsung di kolom chat ya. Nanti mungkin pas Kathleen ini terus kalau ada pertanyaan nanti kita kembali ke Yula gitu ya. Oke, kayaknya udah ya Yul ya. Iya, sudah. Oke, oke, thank you. Untuk selanjutnya mungkin PWM, Kathleen bisa share. Ya, Bu. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang untuk magang segala macam, silahkan di kolom chat ya, teman-teman. Apakah kelihatan? Udah kelihatan. Udah Kelihatan, kelihatan? kelihatan, kelihatan. Oke. Halo semua, aku Kathleen dari kemarin ke PWM Univ Ciputra. Jadi aku info itu dapat dari sini. Pertama dari grup dari dosen-dosen yang ngasih tahu, terus aku coba daftar. Yang sebelah kiri tuh infonya, yang sebelah kanan itu kayak ada kuotanya. Jadi kuotanya itu kan 500 sekian, tapi kemarin waktu punya aku itu sekitar lebih dari 500 deh, sekitar hampir 600-an. Itu bisa dari mana aja. Terus, nah ini kan karena aku lanjut di semester 5, jadi dia ke konversi 6 mata kuliah. Ini ke konversi semua. Lalu nih jadi ada timeline pendaftarannya. Jadi nanti dapat, jadi kayak kita harus ada info dulu, terus kita konsul ke dosen dulu, terus kita daftar ke webnya. Nanti ada seleksi kebinekaan. Tes kebinekaan tuh hanya tes apa ya, kayak tes psikolog aja gitu loh, cuma buat tahu kamu tuh kayak gimana, kamu masuk ke kriteria apa. Nanti baru ada surat dokumen-dokumen yang harus di-upload, ada 6. Nanti habis itu baru ada seleksi tahap kedua, itu seleksi dari tim UC-nya. Tapi kalau kemarin aku nggak sesuai sama timeline pendaftaran ini sih. Jadi aku daftar dulu, ngirim surat dulu, seleksi berkas, baru tes kebinekaan. Itu udah paling akhir tuh tes kebinekaan. Nanti baru udah dapat info kalau udah keterima, nanti nunggu next selanjutnya. Jadi kalau ada penerimaan kayak gini tulisannya yang diterima. Kalau tidak diterima itu ditolak dari tulisannya. Oke, lalu ini untuk survei kebinekaan nanti kita disuruh harus pakai laptop, nggak bisa pakai HP, karena kita harus download aplikasinya dulu. Nanti ada simulasi tesnya juga. Habis itu nanti ada pelaksanaannya. Jadi ada kan itu baik banget ya kemarin yang daftar.
500 lebih sampai 600, nanti kebagi 3 periode gitu. 1, 2, 3. Nah, ini untuk selama 1 semester itu kayak gini. Jadi dari week 1 sampai week 16 ada job-job apa itu namanya, ada project yang harus kita selesaiin, tugas-tugas. Nanti terus di akhir week 4, week 8, 13, 16 tuh ada tes-tesnya juga untuk dapat nilai. Nah, ini kita ada logbook juga. Kalau bisa jangan telat. Ini kemarin aku beberapa kali telat karena aku lupa. Karena kalau telat itu nanti kita akan kalau dapat yang baik itu akan dicatin terus untuk suruh ngisi logbook. Kalau enggak ya akan didiemin dan itu nggak bisa mempengaruhi kalian, susah dapet nilai gitu loh, nggak bisa dinilai nanti nilai kalian. Terus nanti kehadiran offline itu bisa milih. Jadi ada mau setiap hari boleh atau nggak mau datang juga bisa. Cuma beberapa saran tuh mending datang di demo day sama launching day. Demo day itu kayak kita tuh ngasih ide dummy atau prototype. Sedangkan launching day itu udah produk jadi, di mana kita udah ngasih packaging, produk kita, dan lain-lain. Jadi datang ke Nah, Surabaya ya. iya Bu, harus datang ke Surabaya. Sebenarnya kita bisa pilih sih Bu, kita nggak mau datang atau mau datang boleh. Cuma karena kita datang biar dapat lebih pengalaman lebih banyak. Karena kemarin di launching day itu kebetulan kita ketemu dosen bisnis yang memberi kita banyak motivasi di mana produk apa yang harus kita tuh gimana yang harus bener di gimanain biar itu tuh orang menarik. Karena kan kalau di Ciputra udah bener-bener bisnis ya, bukan cuma sekedar mendesain, bikin produk dan lain-lain, tapi udah bener-bener untuk diperjualbelikan. Ini kuliah tamu, jadi kita itu PWM itu kelas hanya tiap hari Jumat. Jadi pagi itu ada kelas sama dosen dari Ciputranya. Nanti di Fasilitator. siang em, Istilahnya fasilitator ya. ya fasilitator. Jadi nanti paginya di fasilitator, terus nanti siangnya kita harus kuliah tamu. Di tiap kuliah tamu itu ada refleksi. Jadi kalau kalian nggak ikut, itu bakal susah ya, karena ketinggalan. Tapi itu ada YouTube-nya sih, untuk beberapa beberapa kuliah tamu tuh ada YouTube-nya. Jadi kita bisa ngeliat di YouTube lagi. Cuma kalau nggak ada, itu yang bingung. Nah, ini waktu demo day ini di Universitas Ciputranya langsung, di aulanya yang agak bagian dalam. Kan ada dua, yang depan itu untuk makanan-makanan gitu, yang di bagian dalam tuh untuk produk-produk yang bukan makanan atau minuman. Kalau untuk launching day ini kita di Mall Ciputranya. Jadi kita ketemu banyak orang, terus itu istilahnya kayak udah pemasaran kita produk kita gitu aja sih, udah bener terjun ke bisnis ya gitu. Dan ini jualan ya, jadi Ya, transaksi ya. ya Bu, ini udah bisa dijual. Jadi kalau ada yang mau beli itu udah bisa, karena kan untuk launching day itu udah produk jadi, dari packaging dan lain-lain udah harus jadi. Sedangkan untuk yang demo day itu hanya dummy atau prototipe-nya aja. Jadi ya 50-80% jadi gitu. Oke, apakah ada mau bertanya? Ya, itu jadi hybrid ya, boleh bisa hybrid, boleh Ya, enggak. Tergantung kalau yang tadi untuk saya nambahkan di meeting chat juga sebenarnya PWM itu nanti kalian masuk PWM, ada website PWM-nya sendiri, terus nanti bisa milih sih universitasnya mana gitu ya, Catherine ya. ya, Tapi memang untuk 2 tahun kemarin kita kerjasama dengan Ciputra karena kita punya MOA gitu ya, ada dokumen kerjasama. Saya nggak tahu Ciputra tahun ini menyelenggarakan atau enggak, tapi di Jogja sendiri juga ada UGM begitu ya. Jadi banyak universitas besar yang menyelenggarakan itu. Jadi kalau misalnya seperti saya dulu pernah jadi pembimbing DPL gitu, kalau misalnya di Jogja ini ada banyak, nanti kalian bisa ketemuan gitu.
offline, kerja bareng, diskusi bareng dengan DPL gitu. Jadi seperti itulah apa atmosfernya begitu ya. Ada pertanyaan lagi tentang PWM? Jadi kalau ini mirip-mirip kuliah reguler, tapi untuk studio kewirausahaannya. Cuman tadi karena MBKM ya, jadi kamu ngurusin satu proyek itu aja gitu. Sedangkan kalau reguler itu lalu kamu masih dengan kuliah yang lain. Ini biasanya dimulainya tidak se-urgent, tidak sesegera yang MSIB. Jadi masih nanti. Yang MSIB itu harus, kalau kalian tertarik, harus daftar 2 hari inilah gitu. Tutupnya sih memang 10 Juni, cuman banyak hal ternyata terjadi gitu. Masalah teknis dan segala macam. Jadi kalau bisa langsung segera setidaknya daftarkan dulu. Kalau belum komplit nggak apa-apa kan Yula ya. Maksudnya tentang CV dan segala macam, yang penting daftar dulu, minta surat rekomendasi dulu, bisa kan ya Yul? Sementara melengkapi. Yula apakah masih bersama? Ya, sepertinya bisa. Nanti kita nanya ya sama Yula. Yang penting minta surat rekomendasi dulu gitu. Ada pertanyaan kah? Sudah jelas? Tolong kasih love atau icon apa kalau kalian udah jelas dong. Supaya saya tahu kalau kalian masih bersama kami. Boleh di stop sharing screen-nya, Kak Kathleen. Terima kasih untuk penjelasannya yang sudah cukup lengkap ini. Oke. Cek-cek Sania Agustin, apakah sudah jelas? Oke, kembali ke... Sudah. Oke, sudah. Oke, nanti akan saya stop recording dan semoga bisa saya upload ke YouTube dan kalian bisa tonton lagi jika ini. Tapi sekali lagi, yang urgent adalah untuk daftar MSIB ya. Sebisa mungkin dalam dua sampai Jumat lah, karena jam kerjanya itu kan sampai Jumat ya. Jadi memang 2 hari ini sehingga Jumat admin bisa memverifikasi dan WR1 bisa memberikan rekomendasi gitu. Karena kadang-kadang ada yang 1 hari proses gitu, tergantung tadi tuh amal ibadahnya ya. Ada teman-teman yang mengalami kendala teknis, ada yang teman-teman tadi baru klik langsung sore udah keluar semua surat rekomendasinya gitu. Oke, kalau gitu tanpa mengurangi rasa kangen saya pada kalian, terima kasih sekali Yula dan juga Kathleen sudah bergabung bersama kita dan memberikan pencerahan. Ya, kita tutup untuk sore hari ini. Terima kasih semuanya untuk kehadirannya dan semoga apa yang kita lakukan lancar, bermanfaat bagi kita sendiri dan orang lain sekitarnya. Terima kasih juga Pak Dan yang sudah datang menemani saya. Terima kasih semuanya. Dari